Salam saudara, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Doa dan harapan saya senantiasa supaya saudara dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, dan berbahagia dalam kasih dan pemeliharaan Allah kita dalam nama Yesus Kristus. Di nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema hukum yang utama dan terutama, yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, jawaban Tuhan adalah tepat. Itulah hukum yang utama yang harus kita kerjakan. Seluruh Alkitab, mulai dari kitab Taurat, kitab sejarah, kitab nyanyian, Mazmur, Amsal, kitab para nabi, ya, bahkan kitab Perjanjian Baru, semuanya menyatakan kasih. Sebab Allah kita itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16, Allah kita adalah kasih. Saudara, Alkitab adalah pernyataan daripada kasih Allah. Alkitab yang terdiri daripada 66 kitab, 1189 pasal dan 31.173 ayat yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab, 929 pasal dan 23.214 ayat. Dan kemudian kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, dan 7.959 ayat adalah pernyataan daripada kasih Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Luar biasa, saudara dalam Tuhan. Ya. Dan Alkitab yang begitu banyak ayat itu disarikan menjadi dua saja. Ya. Menjadi dua bagian penting, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mengapa kasih kepada Allah itu menjadi hal yang paling utama dalam hidup ini untuk kita kerjakan? Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kita manusia adalah produk kasih daripada Allah. Kita akan berbahagia kalau kita hidup dalam kasih, yaitu kita dikasihi dan mengasihi. Kita semuanya sudah merasakan kasih Allah. Bagaimana kita lahir di dunia ini, Tuhan fasilitasi untuk hidup ini dengan segala apa yang kita perlu. Ya, adanya bumi ini, ya, adanya udara yang kita hirup, kemudian juga bumi yang terjaga, saudara kasih Tuhan, yang aman, kemudian juga adanya air dan segala kebutuhan yang kita perlukan untuk hidup ini disediakan oleh Allah dengan cuma-cuma, sebenarnya dengan gratis, saudara kasih Tuhan. Itu adalah wujud daripada kasih Allah dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Semuanya itu adalah wujud daripada kasih Allah yang luar biasa. Kita berbahagia kan karena itu. Tetapi kita tidak akan berbahagia, mengalami kebahagiaan penuh kalau kita tidak menyalurkan kasih kepada apa yang harus kita kasih, saudara. Saudara, manusia akan berbahagia kalau dia dikasih dan dia bisa mengasihi. Saudara, sama seperti orang tua. Kalau kita mengasihi orang tua yang punya anak-anak, secapek apapun juga kita pulang kerja, saudara, begitu melihat anak-anak kita, hilang rasa capek itu. Kita senang, kita berbahagia. Karena apa? Ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Demikian pula, saudara punya hobi apa? Kalau saudara ketemu dengan apa yang saudara kasih, saudara akan hilang capeknya dan sebagainya. Saudara akan terhibur, berbahagia karena
selalu ketemu dengan orang yang kita kasih. Namun apa ada dalam dunia ini terbatas, saudara. Ya, terbatas waktu dan terbatas segalanya. Bisa mengecewakan kita. Bahkan orang yang kita kasih, kekasih kita pun bisa mengecewakan kita. Bahkan orang yang kita kasih bisa meninggalkan kita. Dan kalau itu terjadi, kita bisa patah hati. Karena itu mengapa hukum kasih itu ditujukan, hukum kasih yang pertama ditujukan pada Allah. Karena Allah itu yang pertama kekal. Ya. Dan yang kedua, Allah itu lebih nyata daripada apa yang kelihatan. Rasul Paulus menuliskan bahwa apa yang kelihatan ini adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dan kita hidup ini sementara di dunia ini, dan kemudian kita masuk dalam kekekalan. Dan Allah itu adalah kekal. Kalau kita mengasihi Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Allah tidak pernah berakhir, ya, kehidupannya. Dan yang berikutnya, karena Allah itu kasih. Ketika kita benar mengasihi yang benar, ya, maka kita akan memiliki kasih yang luar biasa dalam hidup ini, ya. Kita akan memiliki kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, karena Allah itu berlimpah dengan kasih setia dan kemurahan. Bagi orang yang mengasihi Allah, ada bonus-bonus yang luar biasa. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, orang yang mengasihi Allah akan dikenal oleh Allah. Saudara boleh tidak dikenal oleh orang lain. Mungkin tetangga tidak mau kenal dengan saudara karena keberadaan kita dan sebagainya. Tapi tidak ada masalah itu. Yang penting saudara dikenal oleh Allah. Apalah gunanya saudara dikenal oleh seluruh dunia, tapi Allah tidak mengenal saudara. Sekalipun dunia tidak mengenal saudara, tapi kalau Allah mengenal saudara, berbahagialah. Sebab orang yang dikenal oleh Allah, hidupnya pertama di dunia akan berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dia pulang, dia akan diterima oleh Allah, ya. Akan menyedihkan ketika seseorang pulang nanti, kemudian Allah berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan, saudara. Tapi orang yang dikenal oleh Allah, Allah akan berkata, sabaslah hambaku, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu suara yang kita mau dengar dari Allah ketika kita pulang nanti, ya. Nah, saudara Tuhan, orang yang dikenal oleh Allah, ya, bagaimana kalau kita mengasihi Dia, mengasihi Allah, saudara Tuhan. Dan orang yang mengasihi Allah akan menerima banyak berkat. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan oleh Allah bagi saudara yang mengasihi Dia. Percayalah saudara, ya. Karena itu jangan pernah saudara khawatir dalam hidup ini. Ketika hatimu, hidupmu sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, mengasihi Allah dengan benar, maka hidup akan terpelihara dengan luar biasa. Dan yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, orang yang mengasihi Allah, dia akan mampu menghadapi tantangan dalam hidup ini, menghadapi pencobaan, ujian apapun juga. Kita akan pasti keluar sebagai pemenang. Karena apa? Kasih kepada Allah memberikan kemampuan kepada kita mengatasi semuanya itu. Yakobus pasal 1 ayat 12. Rasul Yakobus menuliskan, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Apa sih mahkota kehidupan? Yaitu kemuliaan dalam hidup ini, berkat-berkat dalam hidup ini, sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara Tuhan, nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, saudara berdamai dulu dengan Tuhan. Ya, saudara yang hari ini masih memusuhi Dia dalam hati, ya, saudara tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, saudara Tuhan, Kolose pasal 1 21. Ya, kita dahulu adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan dalam hati. Tetapi sekarang ini kita ini sudah menerima Dia, bahkan hubungan kita menjadi dekat dengan Tuhan. Saudara yang belum didamaikan dengan Tuhan, beri dirimu didamaikan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19. Rasul Paulus menuliskan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus, oleh salib Kristus. Maka engkau akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menemukan Allah yang benar dan engkau akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan bukan dengan cara-cara yang anarkis, tidak. Mengasihi Tuhan memang dengan kasih yang tulus. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian wujud kasih kita kepada Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya.
Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Ya, haleluya, saudara Tuhan. Nah, kita perintah Tuhan itu apa? Untuk hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kebenaran, itu perintah Tuhan. Dan juga memberitakan kabar baik, itu perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, maka kita akan memberitakan Injil kepada setiap orang. Karena hanya melalui Injil orang dapat diselamatkan. Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan, supaya tidak ada orang yang binasa. Ya, oleh karena itu kita harus memberitakan Injil. Sebab sekali lagi Injil ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan berikutnya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Apa sih wujud ibadah? Ibadah itu adalah korban, saudara. Kalau zaman perjanjian lama, itu kita lihat zaman Adam, Kain, dan Habil. Kemudian zaman Nuh, zaman Abraham, dan sebagainya. Mereka pola ibadah sederhana. Mereka membawa korban binatang, ya, dan binatang itu disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Satu bentuk pengorbanan. Nah, sekarang apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita? Ya, yang pertama, kita mengorbankan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita korbankan kepentingan kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan saudara menjadi orang yang lebih hebat daripada Tuhan, merasa lebih hebat dari Tuhan. Nah, Tuhan minta kita ini 1 hari dari 7 hari itu, saudara, untuk kita dapat beribadah kepadanya. Tuhan tidak minta lebih, saudara. Tuhan saja istirahat pada hari ke-7. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak mau istirahat pada hari ke-7. Saudara menjadi orang yang lebih hebat dari Tuhan, saudara. Dan saudara melanggar hukum Tuhan. Berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pada hari Sabat saudara datang beribadah kepada Tuhan. Ya, itu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Saudara berkorban, korban waktu, korban ya, saudara tidak melakukan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin saudara itu cuan saudara, ya. Tapi ketika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, ya sudah, aku berikan waktuku, aku berikan semuanya untuk Tuhan dalam ibadah kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, wujud ibadah yang berikutnya, ya, selain daripada saudara datang untuk bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah wujud ibadah kita yang sejati. Roma pasal 12 ayat pertama itu, ya. Jangan hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara menipu diri, ya. Saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Saudara, kalau saudara hidup dalam kecemaran, saudara masih minum-minum, mabuk, saudara apalagi ganja, saudara merokok dan sebagainya, ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Kuduskanlah Tuhan dalam hidupmu. Kuduskanlah tubuhmu untuk Tuhan, karena tubuhmu adalah bait Allah. Kemudian, ya, wujud ibadah berikutnya adalah kita mengunjungi anak-anak yatim piatu, mengunjungi para janda. Untuk apa? Memperhatikan hidup mereka, ya, menjadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Dalam Yakobus pasal yang pertama itu, saudara kasih Tuhan, saudara perhatikan itu. Kemudian ibadah itu harus disertai dengan menjaga lidah. Dalam Yakobus pasal yang ketiga itu, kita menjaga lidah. Jangan kita ibadah kemudian kita ngomong ngawur dan sebagainya, ya. Kita maki-maki orang sebagainya. Orang yang beribadah akan menjaga lidahnya. Bahkan Rasul Petrus menjelaskan dalam 1 Petrus itu, ya, para siapa mencintai hidup, dia harus menjaga lidahnya daripada yang jahat, menjaga lidahnya daripada yang menipu. Orang yang dapat dipercaya akan menerima banyak berkat. Itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mau berkorban untuk Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara hidup kudus dan hidup benar. Kemudian hukum yang utama yang kedua, yaitu kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi aku tidak bisa mengasihi samaku manusia. Saudara, Rasul Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, ya, siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan itu, ya, dia tidak juga bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Orang yang tidak bisa mengasihi saudaranya, ya, itu berarti dia adalah seorang pendusta. Saudara kasih Tuhan. Nanti saudara baca sendiri 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20 itu, saudara. Saudara kasih Tuhan. Nah,
Tetapi siapakah sesamaku manusia? Saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang berikutnya, saudara, orang-orang Farisi dan Saduki ya bertanya pada Tuhan, ya hukum yang utama dan terutama. Saudara, Tuhan sudah nyatakan itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi kemudian mereka bertanya, siapakah sesamaku manusia? Saudara, ada banyak orang yang seperti ini, memilah-milah, ya, menempatkan dirinya lebih utama daripada yang lain. Saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang di tengah jalan yang dirampok, ya, dan digebukin, dia menjadi korban sadistisme. Saudara kasih Tuhan. Kemudian ada orang Farisi lewat. Mereka memang ada belas kasihan, mereka tahu hukum, tetapi mereka tidak melakukan itu. Ada orang Saduki lewat, orang-orang alim ulama lewat. Mereka hanya menonton, tidak melakukan tindakan apapun. Tetapi ya ironinya, orang Samaria yang orang ini tidak tahu banyak tentang hukum Tuhan, ketika dia lewat dan melihat ada orang terkapar di jalan ini, dia langsung jatuh hati, jatuh belas kasihan. Dia datang untuk menghampiri orang yang lagi sekarat itu. Dia kemudian tolong, dia kasih minum, dia balut luka-lukanya, dia obati, dia naikkan ke tunggangannya itu keledainya, dia berjalan kaki, dan dia membawa ke tempat perawatan, ya, dan diserahkan pada juru rawat, dan dia biayai semuanya, ya, sampai dia sembuh. Kemudian Tuhan bertanya, siapakah yang mengerti sesamaku manusia? Ya tentu kita jawab, orang Samaria ini, orang yang dianggap orang kafir, saudara, oleh orang Yahudi, tapi dia tahu sesamanya manusia. Nah, saudara Tuhan, demikian pula kita diajar oleh Tuhan dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Artinya apa? Tuhan pilih semua orang, pada semua orang sama. Saudara, memang Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi terutama saudara kita seiman, selanjutnya kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama apapun, suku apa, bangsa apa, ya. Sesama manusia Tuhan perintahkan, kasihlah sesamamu manusia, ya. Nah, saudara, bagaimana cara kita bisa mengasihi sesama manusia? Yang pertama, kita harus berdamai dengan sesama kita. Hal yang paling sulit untuk kita dapat menerapkan ini adalah ketika kita ini ada kebencian dalam hati kita. Ada permusuhan di dalam hati kita kepada orang lain. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, orang ini terlalu menyakiti saya, telah merusak kehidupan saya, telah merusak kehidupan banyak orang. Saudara, nah, saudara diperintahkan oleh Tuhan, ampunilah, maka engkau akan menerima pengampunan. Ketika engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni satu hari 7 kali 70 kali. Bagi orang yang bersalah kepada kita, saudara, apa kesalahan saudara kita terbesar? Ya, bandingkan dengan kesalahan kita. Kita punya kesalahan yang sama, yang besar. Dan Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan rela menebus kita. Dan demikian pula kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita juga mengampuni sesama kita. Bahkan orang yang berbuat jahat kepada kita, kita belajar untuk mengampuni mereka, sehingga kita bisa mengasihi mereka. Saudara, bahkan Tuhan perintahkan dalam Matius pasal 5:44, Tuhan perintahkan supaya kita mengasihi musuh-musuh. Orang memusuhi kita, kita mengasihi mereka, ya. Sebab pembalasan itu bukan hak kita, tapi haknya Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21, ya. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Saudara, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum, saudara. Nah, kalau mereka tidak mau bertobat, maka kita menumpuk bara api di atas kepala mereka. Tapi kalau kita bertobat, kita menemukan, kita senang orang lain bertobat. Harusnya demikian, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita saling mengasihi, saling mengampuni. Dan berikutnya, kalau kita mengasihi sesama kita, ya, nah, maka kita juga akan memperhatikan kehidupan mereka. Kita tidak mau menyakiti kehidupan mereka. Kita akan membahagiakan kehidupan orang-orang yang kita kasih, saudara. Ya, mari kita saling mengasihi sesama kita. Sebab itulah perintah Tuhan yang kita harus kerjakan. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sama manusia,
maka hidup ini akan berbahagia. Hidup saudara akan berbahagia dan saudara akan memiliki hidup yang berarti, baik bagi diri saudara, bagi keluarga, bagi umat Tuhan, dan bahkan bagi banyak orang. Mari kita hidup dalam kasih. Ya, saudara, kita telah menerima kasih baik dari Tuhan maupun dari sesama kita, dan mari kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maka sekali lagi kita akan hidup berbahagia dan hidup kita akan berarti. Diberkatilah saudara mendengar renungan singkat ini dimanapun saudara berada, dan mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tidak sombong, kasih lemah lembut, suka mengampuni. Kasih itu sopan, kasih memaafkan, kasih Yesus Tuhan. Kasih Yesus Tuhan.